tablet yang baru muncul di pasar Indonesia, yaitu Redmi Pad 2. Sebuah tablet yang secara kasat mata terlihat cantik karena bentuknya minimalis dengan pilihan warna yang lucu-lucu. Ada warna graphite grey, ada lavender purple, dan mint green. Nah, yang saya punya ini kebetulan warnanya mint green ya walaupun nggak hijau-hijau banget. Tapi overall oke. Pertama tentu kita akan ngebahas soal visualnya. Bodinya cukup solid dengan pemilihan material metal di bagian back covernya. Saya bisa langsung tahu kalau bagian belakangnya ini terbuat dari metal karena memang pada saat saya tempel atau saya pegang si back covernya ini, dia dingin banget gitu. Kita semua tahu ya, material metal itu punya kemampuan menyerap dingin lebih baik dibandingkan material plastik. Jadi nggak perlu pengujian apapun atau mencari informasi lebih untuk tahu material apa yang digunakan karena saya sudah bisa menyimpulkan bahwa ini menggunakan material metal. Dingin bro, dingin. Build quality-nya solid, saya coba tekuk-tekuk, dia juga oriental, kokoh. Di sebelah kiri tidak terdapat apapun, jadi terlihat polos. Di bagian atas kita bisa lihat dua buah speaker dan tengahnya ada tulisan Dolby Atmos yang menandakan bahwa speaker di tablet ini di-tuning sama Dolby Atmos. Terus di sebelah speaker juga ada tombol power. Di sebelah kanan ada volume rocker atau tombol volume. Terus ada lubang mikrofon. Di bawahnya ada SIM tray buat naruh micro SD. Dan di bagian bawah ada dua buah speaker lagi. Lalu ada sebuah jack audio dan satu buah port USB Type-C yang kalau kita perhatikan posisinya agak ke bawah ya, jadi nggak simetris gitu. Kalau saya lihat total speakernya ada 4 ya, artinya dia punya setup quad speaker yang di atas kertas harusnya bisa menghasilkan suara yang kenceng ya. Dan ternyata dugaan saya benar. Karena pada saat saya coba mendengarkan musik dengan YouTube, suaranya itu memang kenceng banget, nyaring banget dan terasa cukup tebal gitu. Artinya frekuensi low-nya masih sangat terasa dan masih ada bass-nya gitu. Jadi saya suka sama kualitas speaker yang ada di tablet ini. Lanjut ke layar, mungkin ini jadi salah satu nilai jual utamanya karena layarnya punya spesifikasi yang cukup tinggi. Dia berukuran 11 inch dengan bezel yang cukup simetris di semua sisi. Dan kita bisa lihat bahwa posisi kamera depannya tidak di bagian atas tapi di bagian samping, yang menandakan bahwa memang tablet ini diperuntukkan untuk penggunaan secara horizontal. Selain layarnya yang cukup besar, resolusinya juga tinggi karena dia punya resolusi 2.5K, di mana dia punya kerapatan piksel yang juga tinggi. Ini terlihat saat saya melihat konten dengan resolusi 4K di YouTube. Gambarnya itu kelihatan tajam banget sob. Secara angka kita juga bisa melihat bahwa angka-angka di spesifikasi layar tablet ini juga tinggi, mulai dari aspek rasio yang ada di 6:10 yang artinya memang dia punya space yang lebih lebar dibandingkan rasio 16:9. Terus dia juga punya resolusi 2560 pixel kali 1600 pixel dengan kerapatan 274 ppi, refresh rate-nya ada di 90 Hz dan dia punya touch sampling sampai 360 Hz dengan jari dan 240 Hz kalau kita pakai pensil atau stylus. By the way, ada juga stylus atau pensil juga, sayangnya tidak termasuk dalam paket penjualan, jadi harus dibeli secara terpisah. Untuk tingkat brightness-nya sendiri lumayan oke, yaitu ada di 500 nits dan dia bisa di-boost sampai 600 nits saat kondisi outdoor atau di luar ruangan. Dia juga punya beberapa sertifikasi seperti TUV Rainland Low Blue Light Certified untuk layarnya, ada juga TUV Rainland Flicker Free Certified dan TUV Rainland Circadian Friendly Certified. Apa artinya? Silahkan googling sendiri. Layarnya juga punya reading mode untuk kalian yang juga suka baca dalam waktu yang lama. Terus ada wet touch teknologi yang memungkinkan layar tetap responsif walau tangan kita lagi basah. Pokoknya secara spesifikasi saya suka sama layar di tablet ini. Untuk performa, Redmi Pad 2 ini pakai SoC buatan MediaTek yaitu Helio G100 Ultra, G100 Ultra atau G100 Ultra gitu. Seperti kebanyakan gadget-gadget buatan Xiaomi yang selalu menggunakan SoC khusus racikan mereka sendiri, yang kemudian dikasih embel-embel Ultra di belakang penamaannya. SoC ini sendiri menggunakan teknologi fabrikasi 6 nanometer, secara angka juga oke, mulai dari AnTuTu benchmarknya hingga Geekbench-nya juga menunjukkan angka yang menurut saya sudah sangat oke untuk sebuah SoC menengah. Performanya sejauh ini lancar, saya coba main beberapa game yang rutin saya mainkan seperti Lineage 2M, dia bisa berjalan dengan cukup baik dan saya merasa ini nyaman banget main game ini di tablet ya, karena tampilan itu lebih besar dan lebih enak buat mengontrol si karakter dan lebih nyaman buat mencet-mencet shortcut dalam game gitu. Nah, RAM di tablet ini tuh berukuran 4GB dengan storage 128GB dan tentunya RAM-nya bisa kita extend ya. Caranya gampang, tinggal masuk ke setting, terus pilih ke additional setting, terus memory extension, dan pilih tambahan RAM yang kita inginkan. Untuk storage-nya sendiri berjenis UFS 2.2 dan kecepatan baca tulis yang menurut saya lumayan cepat ya, di atas 200 MB per second. Jadi harusnya untuk performa bisa lebih lancar ya. Terbukti setiap saya membuka tutup aplikasi,
prosesnya lumayan cepat. Di dalam SIM tray-nya juga terdapat sebuah slot microSD yang bisa kita tambahkan dengan microSD sampai 2 TB. Untuk konektivitasnya tentu tablet ini lengkap, mulai dari Wi-Fi 5, terus ada Bluetooth 5.3. Dia juga mendukung high-res codec yaitu LDAC dan beberapa kodek standar seperti SBC atau AAC. Sayangnya tidak ada slot SIM di sini, jadi kita nggak bisa pakai SIM card di tablet ini. Pengoperasian tablet ini juga selain menggunakan jari, kita juga bisa menggunakan stylus yang mereka sebut sebagai Redmi Smart Pen, di mana bisa jadi ini satu-satunya tablet 1 jutaan yang mendukung stylus. Tadi saya sempat mention soal dukungan terhadap stylus di tablet ini ya, jadi saya mau cerita soal kemampuan dari Redmi Smart Pen ini sendiri. Secara angka, touch sampling yang bisa didukung oleh Smart Pen ini adalah 240 Hz. Dia juga punya latensi yang rendah, yaitu di bawah 10 millisecond. Terus gaya aktivasinya juga ada di 10 gram. Dan sensitivitasnya terhadap tekanannya ada di 496. Artinya ada 496 level tingkat tekanan yang bisa diterima oleh si stylus ini. Tabletnya juga bisa jadi monitor tambahan dan bekerja sebagai wireless display extension, yang mana kita bisa menjadikan tablet ini sebagai ekstensi monitor di komputer kita. Dan nggak cuma mendukung sistem operasi Windows, kita juga bisa melakukan wireless display extension dari Mac. Jadi kita bisa menggunakan tablet ini sebagai layar kedua komputer Mac. Bedanya, tablet ini bisa jadi screen kedua dan support input atau bisa menerima perintah dari layar sentuh. Sedangkan kalau di Mac hanya berfungsi sebagai screen mirroring atau extender aja. Jadi nggak bisa sentuh dan nggak bisa ngirim perintah. Untuk software, Redmi Pad 2 ini pakai sistem operasi Android 15 dengan antarmuka HyperOS 2. Tampilannya tentu sudah sangat familiar karena saya sudah terbiasa dengan HP Xiaomi. Jadi fitur-fiturnya juga saya sudah sangat familiar dan terbiasa menggunakannya. Satu hal yang saya suka dari sistem operasi buatan atau racikan Xiaomi ini adalah selain memang manajemen dayanya yang dikenal sangat baik sejak dulu, saya suka banget dengan bagaimana Xiaomi memberikan fitur manajemen icon yang sangat intuitif dan nyaman menurut saya. Memindahkan beberapa shortcut sekaligus, menghapus beberapa shortcut sekaligus juga, menghapus beberapa aplikasi sekaligus, dan mengklasifikasikan shortcut sekaligus juga bisa dilakukan dengan sangat mudah di HyperOS 2 ini. Jadi untuk software, saya suka dan nggak ada kendala sejauh ini. Nah, saya juga mau bahas sedikit soal Xiaomi Interconnectivity. Kita bisa melakukan banyak hal antar device Xiaomi misalnya. Dengan akun yang sama, kita bisa share clipboard di mana saat kita copy sesuatu di smartphone Xiaomi, kita bisa ngepaste clipboard tersebut di tablet Xiaomi. Hal ini persis seperti yang bisa dilakukan di ekosistem Apple. Nice. Nggak cuma soal copy paste ya, ada juga namanya call sync, yaitu pada saat kita menerima telepon di smartphone kita, notifikasi teleponnya akan muncul di semua device Xiaomi yang terhubung dengan akun yang sama. Sekali lagi, persis seperti apa yang Apple Ecosystem lakukan. Dan sekali lagi ini nyaman banget karena saya sebagai pengguna ekosistem Apple merasa fitur ini sangat kepake dan sekarang Xiaomi berhasil membawa fitur ini ke ekosistem mereka. Terakhir soal interkonektivitas, ada juga fitur network sync di mana kalau kita sudah terhubung ke jaringan dari perangkat smartphone, maka kita nggak perlu lagi login ke jaringan atau network tersebut dari perangkat Xiaomi kita yang lain, karena sudah otomatis login ya. Atau kalau kita mau nyalain hotspot di HP, kita tinggal buka pilihan WiFi dari tablet, terus pilih nama HP kita. Dan hotspot dari si HP-nya akan otomatis nyala. Jadi nggak perlu repot nyalain manual di HP. Intinya adalah interkonektivitas Xiaomi ini seamless banget dan bikin penggunaan multi-device jadi semakin nyaman dan sangat manjain penggunanya. Lanjut ke baterai, tablet ini punya baterai yang gede banget yaitu 9000 mAh yang diklaim bisa hidup dalam kondisi standby sampai nyaris 3 bulan. Nah, kondisi standby itu artinya tablet nggak diapa-apain ya, nggak terhubung sama jaringan dan hidup aja gitu, dan dia bisa bertahan sampai 3 bulan. Mereka juga ngeklaim kalau untuk memutar video kayak gini bisa dipakai selama 17 jam nonstop. Untuk mendengarkan musik juga dia bisa sampai 234 jam. Dan untuk membaca e-book dia bisa bertahan sampai 22 jam. Ya menurut saya ini sebuah angka yang sangat tinggi. Saya tadinya agak nggak percaya kalau tablet ini punya baterai sebesar 9000 mAh karena jujur tablet ini tuh nggak tebal-tebal banget gitu. Menurut saya tergolong tipis. Siapa sangka kalau di dalam bodi yang tipis ini ada sebuah baterai berukuran 9000 mAh di dalamnya. Di dalam boxnya juga ada kepala charger dengan maksimum output 15 watt. Tapi tablet ini bisa menerima daya sampai 18 watt. Di bagian belakang juga ada sebuah kamera berukuran 8 megapiksel dan kamera depannya berukuran 5 megapiksel. Kamera pada sebuah tablet bukan sebuah fitur yang esensial menurut saya karena pada akhirnya toh akan jarang digunakan, terutama di kamera belakang ya, karena akan terasa aneh kalau kita ngambil foto menggunakan tablet kayak. Aneh dah pokoknya. Sedangkan untuk kamera depannya tentu ini akan sangat berguna, terutama buat kalian yang memang rajin melakukan video call atau video conference. Hal tersebut juga tentunya akan nyaman di tablet ini karena posisi kameranya ada di bagian samping, yang mana kalau kita miringkan si tablet dalam posisi horizontal, kameranya akan berada di tengah gitu, dan menurut saya ini akan sangat nyaman.
Kita bisa beli keyboard Bluetooth dan pairing sama tablet ini, biar kerasa lebih nyaman gitu. Karena selain bisa dipakai buat nonton film atau hiburan, tentu bisa dipakai buat tipis-tipis kerja gitu. Anjay, tipis-tipis kerja. Untuk kualitas kameranya sendiri nggak banyak yang bisa saya ceritakan, karena kualitasnya sekedar ya lumayan aja lah. Fotonya juga ya lumayan, masih terlihat cukup oke dalam kondisi terang untuk perekaman video, dan juga bisa merekam video hingga resolusi Full HD di 30 fps, baik itu di kamera belakang ataupun kamera depan. So, overall, untuk sebuah tablet di bawah 2 juta, menurut saya Redmi Pad 2 ini killer banget. Pertama, dia punya desain yang cantik. Kedua, dia punya layar yang tajam banget. 2.5K coy! Nggak ada tablet di range harga yang sama yang punya layar setajam ini. Ketiga, performanya lebih baik dibandingkan tablet-tablet lain di range harga yang sama. Keempat, baterainya itu gede banget, 9000 mAh. Dengan durabilitas yang luar biasa. Harusnya di atas kertas sih gitu ya. Dan terakhir yang tidak dimiliki oleh tablet lain adalah ekosistem, di mana tablet ini diklaim bisa terhubung ke Xiaomi Interconnectivity, yaitu ekosistem buatan Xiaomi yang memungkinkan antar perangkat terhubung. Terdengar sepele, tapi menurut saya ini adalah hal yang mahal karena nggak semua punya device yang bisa bekerja antar device seperti yang Xiaomi lakukan. Tablet ini juga cocok banget buat kalian yang punya rencana beli tablet buat anak mungkin, dan yang lagi cari tablet di range harga 2 jutaan, tapi punya spesifikasi yang tinggi dan fiturnya udah lengkap banget, serta siap diajak ngapain aja, tablet ini bisa kalian jadikan pilihan. Jadi, 2 jempol buat tablet ini. Saya suka.